sehat dari penyakit kezaliman. Ittaquz zulma. Jangan sampai kamu berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tiap hari, tiap malam kita berdoa kepada Allah dan mengaku kita orang zalim. Rabbana zalamna anfusana. Orang bertobat, dia mengaku. Allah Ta'ala mengatakan, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Lalu kemudian ketika dia silap, ketika dia khilaf, dia mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. InsyaAllah kita sehat dari kezaliman. Karena kita diajarkan, walaupun tahajudmu banyak, walaupun sedekahmu banyak, walaupun masjid yang kau bangun banyak, walaupun orang luar biasa untuk beramal sosial, tapi kalau kau berbuat zalim, maka sesungguhnya kau akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Front Pembela Islam telah dinyatakan bubar oleh 6 instansi pemerintah yang kami duga hal tersebut sangat zolim dan juga sangat tidak adil. Oleh karena itu, alasan-alasannya juga sangat bertentangan kami duga dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, beberapa masyarakat mendeklarasikan Front Persatuan Islam sebagai perahu baru untuk menegakkan dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang berkesinambungan. Oleh karena itu, terakhir kami pesankan bahwa barang siapa berjuang karena tokoh, maka sesungguhnya tokoh tersebut pasti akan mati. Barang siapa berjuang karena organisasi, cepat atau lambat organisasi tersebut pasti akan bubar. Akan tetapi barang siapa berjuang untuk Islam, maka Allah akan menjaganya. Kalau dilihat dari kasus atau 2 kasus ini, saya mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa praktek yang terjadi terkait pembubaran FPI, hilangnya nyawa 6 anggota FPI adalah praktek penggunaan kekuasaan secara eksesif. Dan penggunaan kekuasaan yang bersifat eksesif sebenarnya dalam kajian ketatanegaraan itu adalah praktek yang harus dihindari di sebuah negara yang mengaku menganut prinsip negara demokrasi konstitusional. Seingat saya kata maklumat itu, atau setahu saya kata maklumat itu artinya deklarasi, pernyataan, bukan ancaman. Mana ada orang kasih maklumat dalam bentuk ancaman. Jadi isi maklumat itu dari segi peradaban itu udah keliru. Maklumat artinya pernyataan. Kalau di dalam pernyataan itu ada ancaman, bahkan ada suruhan, bahkan ada paksaan, itu artinya si pembuat itu salah memakai format maklumat. Boleh dibikin perintah harian atau segala macam. Tapi kita terbiasa dengan kata maklumat di dalam upaya untuk mendengarkan berita. Ini maklumat politik, ini maklumat kebudayaan, segala macam. Nah, di dalam kata maklumat itu terbaca semacam pengetahuan baru. Jadi kalau Kapolri mengeluarkan maklumat, itu juga harus dipikirkan. Nanti masyarakat takut terhadap maklumat. Padahal maklumat sebetulnya adalah berita supaya kita paham, bukan kita takut. Karena SKB itu dia setengah peraturan, setengah best checking ya juga ya. Jadi ini polemik lama. Oleh karena itu harus dibenahi, kepetun dibawa gitu ya. Nah, soal bagaimana negara harus bertindak, Mbak Pris, menurut saya penting negara taat prosedur. Kalau negara tidak taat prosedur, dia akan jadi sangat otoritarian. Jadi perlu bagi negara untuk memastikan prosedur agar menjamin hak-hak warga negara. Oleh karena itu, walaupun penjahat sekalipun, biasanya aparat penegak hukum, kalau kita memahami apa yang berlaku dalam konsep hak asasi manusia ya, walaupun dia penjahat, dia akan dibacakan hak-haknya sebelum ditangkap. Jadi itulah taatnya negara dalam prosedur itu penting untuk menjaga hak warga negara. Ponakan Prabowo dukung pembubaran FPI. Saraswati mengatakan, kita tidak butuh memastikan adanya sikap tegas terhadap kelompok-kelompok, bukan hanya satu kelompok saja, tapi terhadap siapapun yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini. Jadi kalau kami tetap berjuang
Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kami terus berjuang. Dan yang kedua, kami menunggu perintah daripada apapun. Kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, hingga kami terus berjuang. Di luar pada konsep itu, kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami mendukung Prabowo juga karena Ijtima Ulama 1 dan 2. Ponakan Prabowo dukung pembubaran FPI. Saraswati mengatakan, kita tidak butuh. Semua partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin mendukung sikap dan tindakan tegas pemerintah terhadap Front Pembela Islam termasuk Partai Gerindra. Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran yang dapat membahayakan masa depan NKRI. Karena hal ini bukanlah soal siapa yang berkuasa, tapi keutuhan bangsa ini justru untuk bangkit dari permasalahan 2020. Kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa. Begitulah kata Ketua Umum DPP Gerindra Saraswati Djoyo Hadikusumo dalam keterangannya. Memasuki tahun baru 2021, kata Saras, Partai Gerindra menegaskan tetap berpegang teguh pada 4 nilai kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus tetap dijaga selama hayat masih dikandung badan. Saras pun berharap 2021 menjadi tahun penyembuhan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Partai Gerindra menyambut tahun baru 2021 dengan penuh optimisme.
Pihaknya berharap 2021 sebagai tahun setelah kita melewati tahun 2020 yang sampai saat ini masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Jadi mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah. Begitulah kata Saras.